Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya boleh duduk yang manis, ambil sikap untuk kita menyembah Tuhan pada ibadah sekolah minggu pada hari ini. Oke, baik, kita akan menaikkan lagu yang berkata, Selamat Pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan lagu ini dari awal, kita naikkan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih banyak ya Tuhan atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami, di mana kami bisa bernafas, bisa hidup sampai hari ini, semua hanya berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa, pada hari ini kami datang untuk kami menyembah-Mu, untuk kami beribadah di ibadah sekolah minggu, dan kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tapi sebelumnya kami mengakui setiap dosa pelanggaran kami, setiap hal-hal yang mendukakan hati-Mu, kami mau akui di hadapan Tuhan Yesus ya Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan, basuh bersihkan kami Tuhan, dan sucikan kami, untuk kami menjadi murni dan putih seperti Engkau sudah menebus kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu ini.
Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang bekerja dan bertahta di dalam ibadah ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Pak Guru minta anak-anak boleh memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu untuk memuji Tuhan. Kita menaikkan lagu yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Kita bertepuk tangan bersama-sama, kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kita di dalam media online untuk beribadah. Kita naikkan lagu ini, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk saudaranya, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hore, haleluya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Ya, kita akan menaikkan lagu yang berkata KASIH, kasih. Kasih. Sekali lagi KASIH. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
Baik, kita akan menyiapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan lagu Roh Kudus yang manis. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita naikkan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Apa kabarnya? Pasti adik-adik sehat selalu, walaupun di rumah tetapi sehat selalu. Ibu guru berharap adik-adik semua sehat selalu. Tapi ingat, jaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa minum vitamin. Nah adik-adik, ibu guru mau kasih tahu ini loh. Pasti adik-adik bertanya-tanya, kenapa ya kita ibadah di rumah? Nah ini ibu guru mau bilang bahwa karena saat-saat ini ada virus corona banyak di mana-mana, maka adik-adik jangan tertular. Biar adik-adik di rumah saja ya. Kan sekolah juga kan libur. Tapi ingat, kita walaupun di rumah, tetapi ada virus corona banyak, tetapi ingat, ada Tuhan Yesus selalu setia, menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, biar kita ada dimanapun. Nah, Ibu Guru, hari ini kita mau dengar cerita, tetapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Untuk itu Ibu Guru mengajak adik-adik lipat tangan yang manis, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih. Pagi hari ini, inilah kami anak-anak sekolah minggu Efata Kota Raja yang berada di rumah dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, jaga hati kami, jaga mata kami, jaga telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu ini kami siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Haleluya,
Amin. Oke, adik-adik, sebelumnya Ibu Guru baca Alkitab dulu ya. Kalau adik-adik ada Alkitab di tangan masing-masing, mari kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Ibu Guru baca, perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang perahu yang berlayar di danau. Ya, ketika Yesus mengajar, setelah mengajar dan memberi makan kepada banyak orang, hari sudah malam. Lalu suruhlah orang-orang itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya naik di dalam perahu itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut loh. Karena apa, adik-adik? Tuhan Yesus mau apa? Mau berdoa. Ya, Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus sendiri berdoa di saat teduh. Dan murid-muridnya, mereka sudah naik di dalam perahu dan mereka sudah masuk sampai menjauh, semakin sampai menjauh. Dan di tengah-tengah di sana, dan Tuhan Yesus sedang berdoa sendirian. Kemudian hari sudah malam, ya, hari sudah malam. Anginlah begitu deras. Kemudian gelombang putar ombang-ambing. Perahu yang mereka naik terombang-ambing, dia goyang, pokoknya goyang-goyang, dia tergoyang-goyang. Murid-murid yang ada di dalam itu mereka pada ketakutan, ya. Mereka semua takut. Aduh, kita nanti jangan sampai kita tenggelam, jangan sampai kita kecelakaan, ya. Mereka merasa takut. Nah, tiba-tiba
malam itu ada yang mereka melihat, ada yang terbayang-bayang, ada yang datang di atas air, ya. Mereka lihat ada yang melayang-layang datang di atas air. Ada semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lalu ada yang berteriak, hantu, 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 hantu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut, janganlah takut, aku ini. Ternyata Tuhan Yesus datang di atas air, ya. Karena Tuhan Yesus punya kuasa, ya. Tuhan Yesus punya kuasa, maka Tuhan Yesus datang di atas air, ya. Nah, setelah itu ada salah satu murid yang bernama Petrus, ya. Ada salah satu murid yang bernama Petrus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, ya, berjalan di atas air. Tuhan Yesus menjawab, ayo Petrus datanglah, ayo Petrus datanglah. Akhirnya Petrus pun dia meloncat dari perahu, lalu dia berjalan di atas air. Tapi dia melihat angin begitu deras, gelombang pun begitu terombang-ambing, maka Petrus pun dia takut, ya, dia takut. Terus makin lama Petrus mulai tenggelam, ya, makin lama Petrus mulai tenggelam, ya. Terus Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah aku, karena Petrus takut. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan dia mengangkat Petrus. Dia mengangkat Petrus dari air dan mereka bersama-sama naik di dalam perahu. Adik-adik, kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Karena Yesus punya kuasa. Coba ibu guru mau tanya, adik-adik bisa berjalan di atas air ada? Pasti tidak ada, ya. Ibu guru juga tidak bisa, ya. Tetapi Yesus punya kuasa dan dia bisa berjalan di atas air. Setelah Yesus bersama Petrus naik di dalam perahu, mereka melanjutkan perjalanannya. Dan setelah mereka naik di dalam perahu, angin pun reda dan juga gelombang itu pun tenang. Mereka naik di dalam perahu dan mereka tidak mengalami kecelakaan dan mereka tidak mengalami tenggelam, tetapi mereka berjalan dengan tenang ke seberang danau. Luar biasa adik-adik, ya. Ibu guru mau kasih tahu, kenapa tadinya Petrus dia takut? Karena Petrus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya karena Tuhan Yesus yang suruh Petrus datang kepada Tuhan Yesus berjalan di atas air, berarti dia harusnya percaya. Tuhan Yesus yang suruh berarti saya tidak bisa tenggelam, saya tidak akan tenggelam, saya bisa berjalan seperti Tuhan Yesus jalan. Tetapi karena Petrus ragu-ragu, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia takut, ya. Nah, seperti itu juga adik-adik, ibu guru mau kasih tahu. Di saat-saat ini, di mana-mana, baik yang ada di Papua, baik yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada tergempar masalah virus corona. Virus corona ada di mana-mana. Orang semua ada ketakutan. Adik-adik juga kan ibadah di rumah masing-masing, ya. Tapi adik-adik ingat, jangan lupa kita berdoa. Kalau kita rajin berdoa, maka Tuhan Yesus melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada. Adik-adik, ibu guru mau sampaikan, ya, kalau siapa yang rajin berdoa, berarti adik-adik itu anak Tuhan Yesus, ya, anak Tuhan Yesus.
Sebelum kita akhiri, ayat hafalannya adalah di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Ayo kita baca sama-sama Matius pasal 14 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, tenanglah aku ini, jangan takut. Adik-adik, sekalipun ada situasi corona di mana-mana dan sekalipun kita orang lain bilang kita takut, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, tenang, kita semua tenang. Yesus ada di mana-mana dan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun minta apapun, minta perlindungan, pasti Tuhan Yesus lindungi kita. Jangan lupa kita berdoa untuk adik-adik dan juga kita berdoa untuk orang tua kita berdoa untuk kakak adik kita, dan kita berdoa untuk teman-teman kita supaya Tuhan Yesus lindungi kita. Percaya, pasti Tuhan Yesus akan melindungi kita, kita tidak usah takut. Seperti ayat hafalan yang kita sudah dengar di dalam Matius pasal 14 ayat yang 27 berkata kepada kita. Ya, Ibu Guru baca satu kali lagi ayat hafalannya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, tenanglah aku ini, jangan takut. Adik-adik, mari saat-saat ini sekalipun ada situasi corona, kita tetap percaya, kita berdoa, Tuhan Yesus melindungi kita. Untuk itu mari saya mengajak kepada adik-adik, kita sama-sama naikkan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Dan akhir dari doa ini, kita akan berdoa bersama-sama. Untuk kasih setiamu itu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang adik-adik, lipat tangan yang manis.
tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, menuntun menyertai kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, dan kami boleh bernapas. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh hari ini, Minggu, kami boleh mengikuti ibadah sekolah Minggu dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami, anak-anak sekolah minggu, ke dalam tangan-Mu yang penuh berkuasa. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, mulai dari Kampung Harapan sampai dengan Besye, Tuhan menuntun menyertai mereka, menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan pagi hari ini, ibadah sekolah minggu, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai ini, Tuhan tuntun sertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh berkuasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.